Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dilindungi oleh Allah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tema F, cita-citaku, subtema 2 dan 3. Deklamasi. Nah, ada yang tahu deklamasi itu apa? Iya, deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, ekspresi. Nah, ekspresi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Apabila puisinya sedih, maka ekspresi yang ditampilkan juga sedih. Dan yang kedua adalah suara jelas. Nah, suara jelas dan lantang agar orang lain dapat mendengar puisi dengan baik. Yang ketiga adalah intonasi. Nah, intonasi sebaiknya sesuai dengan isi puisi. Tinggi rendah nada yang dibaca untuk memberikan penekanan tertentu. Dan yang keempat adalah penggunaan jeda. Penggunaan jeda. Nah, di sini tanda jeda dibagi menjadi 3 jenis. Nah, jenis yang pertama jenis untuk mengambil napas, yaitu dengan tanda garis miring 1. Dan yang kedua adalah jeda untuk berhenti pada pergantian baris. Nah, di sini ada tandanya, garis miringnya ada 2. Kemudian, jeda untuk berhenti lama pada pergantian bait. Nah, di sini ada garis miringnya ada 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang parafrase puisi. Ada yang tahu apa parafrase puisi? Iya, betul. Parafrase puisi adalah mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas. Cara untuk menentukan makna dalam puisi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ayo kita lihat ya. Nah, yang pertama adalah membaca puisi secara berulang-ulang dan menemukan tema di dalamnya. Yang kedua, mencari kata-kata kunci dan memahami makna kata-kata kunci. Yang ketiga, mencari makna atau mengungkap isi puisi dari judul. Dan yang keempat, mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas sehingga dapat merumuskan makna keseluruhan. Penyair Chairil Anwar. Nah, ada yang tahu penyair itu apa? Nah, di sini penyair adalah sebutan bagi orang yang mengarang syair, puisi, atau sajak. Penyair disebut juga pujangga. Salah satu penyair yang terkenal di Indonesia adalah Chairil Anwar. Ya, ini adalah foto Chairil Anwar. Nah, karya-karya puisi dari Chairil Anwar yang pertama adalah Karawang Bekasi. Yang kedua, Persetujuan dengan Bung Karno. Yang ketiga, Diponegoro. Yang keempat, Deru Campur Debu. Dan yang kelima, Aku Ini Binatang Jalang. Menulis dan menjelaskan makna puisi. Ya, di bawah ini adalah sebuah puisi yang berjudul Astronot. Ayo, siapa yang mau membacakan puisi? Ya, Ibu bacakan ya. Astronot. Menjelajah luar angkasa, terbang ke langit lepas. Lebih tinggi daripada burung dan pesawat. Roket berpijar, benderang, menyilaukan, memekakan. Kudambakan jadi astronot,
memakai baju angkasa, mengenakan helm berudara. Ya, itu adalah puisi tentang astronot. Ya, nanti bisa menjelaskan makna puisi? Bisa ya. Nah, pada bait yang pertama, ada yang tahu makna puisinya? Nah, pada bait yang pertama maknanya, aku ingin menjadi astronot yang dapat terbang ke luar angkasa. Pesawat biasa atau burung pun tidak dapat pergi ke sana. Aku akan menggunakan roket dengan suaranya yang gemuruh dan apinya yang berkobar menyilaukan mata. Nah, bagaimana makna pada bait yang kedua? Nah, maknanya, aku ingin sekali menjadi seorang astronot. Aku akan mengenakan baju luar angkasa dan helm yang di dalamnya berisi oksigen, sehingga aku bisa bernapas. Nah, itu ya, puisi tentang astronot beserta makna puisinya. Manfaat keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, apa manfaatnya keberagaman suku, budaya, dan bahasa? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa toleransi. Kita harus saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda suku, budaya, dan bahasa. Yang kedua adalah mengenal karakter orang lain. Kita harus bisa mengenal satu sama lain karakter orang lain. Yang ketiga adalah memupuk kebersamaan. Dengan ada keberagaman suku, budaya, dan bahasa, kita tetap harus menjaga kebersamaan. Dan yang keempat adalah memupuk keharmonisan. Ya, walaupun kita berbeda, kita tetap harmonis. Dan yang kelima adalah mempererat persaudaraan. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap bersaudara satu sama lain. Nah, itu ya manfaat keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Manfaat keberagaman karakteristik individu. Nah, di sini ada manfaatnya, ada berbagai karakter individu. Nah, yang pertama adalah dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dengan adanya kekurangan masing-masing, kita dapat melengkapi satu sama yang lainnya. Yang kedua adalah dapat saling bertukar ide dan pendapat. Nah, walaupun kita berbeda-beda pikiran atau ide, jadi saling tukar-menukar itu akan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga adalah memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dengan adanya kekurangan masing-masing, kita dapat memberikan saran supaya menjadi lebih baik. Yang keempat, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat-sifat yang positif. Nah, dengan hal-hal yang baru ini, kita dapat mencari sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita bisa meneladani hal-hal yang bersifat baik atau positif. Toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam individu maupun kelompok. Nah, kita bisa menjumpai sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah menghargai pendapat pemikiran orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan yang ketiga adalah tidak mencela agama lain dengan alasan apapun dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak menghina ras atau suku tertentu. Dan yang selanjutnya, silaturahmi, saling berkunjung-mengunjung dengan tetangga meskipun kita berbeda agama. Selanjutnya, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama. Hari besar keagamaan antara lain. Di Indonesia ada berbagai macam agama. Ayo, agama apa saja? Ya, yang pertama ada agama Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu,
ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, di sini hari besar keagamaannya, agama Islam antara lain Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, agama Protestan yaitu Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga, agama Katolik, Natal dan Paskah. Yang keempat, agama Hindu merayakan Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Kemudian agama Buddha ada merayakan Waisak dan Magha. Dan yang keenam, agama Konghucu merayakan Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, makna peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita sering mendengar ya. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan keragaman bangsa Indonesia? Nah, jika rakyat Indonesia bersatu dengan kebersamaan, maka bangsa kita akan aman. Jika rakyat Indonesia tidak bersatu, maka bangsa kita akan runtuh keutuhannya. Karena keutuhan dan kesatuan merupakan pelindung bangsa, serta keragaman bangsa dijadikan sebagai kekayaan bangsa sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.